Sama saja aja. kita. Kalau langsung aja kali ya pertama ya, yang tentang sejarah. Kan Partai Gelora ini kan baru ya, bahkan masih asing banget di masyarakat. Saya juga bahkan belum terlalu tahu ada Partai Gelora gitu. Pas dari Jaki mohon untuk tugas ada Partai Gelora, dan dia pakai partai ini. Untuk sejarahnya tuh gimana sih Pak Partai Gelora ini? Masih baru banget. Partai Gelora ini kan berdiri baru 2 tahun ya, 28 Oktober 2019 ya, dan diklarnya 10 November 2019 juga. Jadi sesuai pas pada saat Sumpah Pemuda. Jadi memang spiritnya untuk pemuda. Nah, pendiri sekaligus ketuanya, ketum kita Bapak Anies Mata, itu kan dulu background beliau di PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Beliau keluar dari PKS, mendirikan Partai Gelora tanggal 28 Oktober 2019, dikir 10 November untuk agar spirit Sumpah Pemudanya masuk di Partai Gelora ini. Nah, pada saat itu kita sudah langsung mendaftarkan ke Kemenkumham. Alhamdulillah memang pada saat itu pandemi, jadi partai yang memang mendaftar secara online ya Partai Gelora. Lancar, 33 DPW langsung semuanya, DPD juga terbentuk, dan sampai saat ini kita masih melengkapi sampai ke level PAC. Secara singkatnya sih, secara formal seperti itu. Terkait Pak Fahri Hamzah juga ya? Itu seperti apa Pak? Pendirinya Bang Fahri Hamzah sendiri kan memang dulu sama sih sebenarnya Anies Mata, Fahri Hamzah, sepupunya Mahfud Siddiq, bendaharanya Irel, Bang Irel, itu semua dari PKS. Nah, mereka berempat ini mendeklarasikan Partai Gelora termasuk Bang Fahri Hamzah. Nah, karena memang Bang Fahri Hamzah ini kan sebagai striker sebenarnya, beliau yang sosok orator yang sampai saat ini ya menjadi salah satu andalan kita untuk ke publik di level nasional. Itu posisi Bang Fahri Hamzah, wakil ketua umum. Kalau alasan dia dari bikin partai baru dari PKS, kenapa di PKS nggak diwujudin? Oh gitu. Jadi gini, terkait dengan alasan kenapa mendirikan Partai Gelora ini, kita kan lebih banyak kalau di mata pelajaran kepartaian pemilu kita mengenal namanya catch all party. Catch all party itu adalah partai yang di tengah. Justru kuenya itu lebih banyak di tengah. Nah, kalau memang komposisi kepartaian PKS, P3, PAN itu lebih banyak mengambil kanan, yaitu kaum religius agama. Nah, sedangkan Golkar itu dia berada di tengah. PDIP itu di sebelah kiri, nasionalis, lebih ke marginal. Nah, kalau kita ini berusaha untuk tarik ke tengah, jadi unsur nasionalis yang akan kita naikkan tanpa meninggalkan unsur religius. Artinya ya Partai Gelora berusaha untuk lebih terbuka. Kita berusaha untuk lebih terbuka ke semua khalayak masyarakat. Dan dulu dari segi strategi partai politik kita sudah plafonnya kita sudah mentok nih. Nah, kita pengen mendobrak plafon ini agar lebih luas lagi menjangkau masyarakat. Itu mungkin untuk alasan menghindari semacam ini ya, politik identitas ya. Ya, kita juga mengenal namanya politik identitas ya, agama, kaum buruh dan sebagainya. Beberapa partai kan kayak identitasnya PPP gitu. Ya, P3 itu partai Orde Baru ya dulu ya. Tapi sekarang kan mereka juga terus memperbaiki diri biar lebih terbuka lagi. Ya, kita tidak punya beban sejarah sebenarnya, tetapi pemikul sejarah untuk ke depan itu kita berusaha untuk lebih terbuka saja agar semua elemen masyarakat bisa masuk ke Partai Gelora ini. Lebih mudah lah, lebih gampang dengan hanya mendaftarkan EKTA dia sudah menjadi bagian Partai Gelora. Itu sih. Kalau untuk terkait moto dibentuknya Partai Gelora itu seperti apa? Nah, moto mungkin namanya. Jadi bukan moto ya. Visi ya. Jadi menjadikan industri pertahanan besar dunia itu kan jargon. Nah, karena didasari pada Indonesia itu sebenarnya negara besar yang
yang diibaratkan kita lihat ya dalam kondisi krisis, mohon izin Pak Ketua. Jadi Indonesia itu absen dalam setiap permasalahan dunia itu absen gitu ya. Kenapa? Karena kan kita miskin kapasitas ya, tidak seperti yang dulu lagi. Hari ini 1 Juni merupakan hari lahirnya Pancasila. Itu dulu Soekarno itu, pemikiran Soekarno itu memberikan peta jalan raya buat pemikiran peradaban dunia gitu. Orang kagum sama Soekarno, maka dia dihormati karena dia memang kapasitas dia itu, beliau itu hebat itu, enggak lahir. Nah, tapi semakin kesini Indonesia itu semakin tidak dihargai. Padahal dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat itu ikut serta dalam menciptakan kemerdekaan peradaban abadi ya, abadi berdasarkan pada kemerdekaan bla 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 gitu. Tapi kita lemah sih. Padahal kita kekuatan besar, kita Indonesia negara besar. Gitu. Nah oleh karena itu hadirnya Gelora itu ingin memberikan arah baru ke sana. Kita lihat semua partai-partai ini kan hari-hari ini kan hari-hari partai-partai transaksional semua, nggak ada yang punya narasi. Sebenarnya mau dibawa kemana nih Indonesia itu? Jadi antar kita itu semua lihat, semua ketua partai umum itu, ketua partai-partai kita di Indonesia itu nggak punya yang sebenarnya mau dibawa kemana sih Indonesia itu, nggak punya gambar besar Indonesia seperti apa begitu. Tapi Anies Mata, Fahri Hamzah itu, beliau itu punya pemikiran-pemikiran besar. Maka orang mengibaratkan wajar kemudian baik lawan maupun kawan Fahri Hamzah itu mengatakan bahwa Fahri Hamzah adalah mungkin ya titisan Soekarno tadi. Pemikiran-pemikirannya itu memberikan jalan raya, memberikan bagaimana Indonesia itu harus bangkit. Maka Anies Mata mengatakan bahwa kita itu lahir kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah, kita miskin kapasitas. Maka hanya Gelora itu untuk mengambil posisi yang seperti itu, memberikan peta jalan harus kemana bangsa Indonesia itu menuju. Jadi supaya ada visi kita itu kemana sih? Sekarang hari ini kita nggak ada. Dari wawancara yang ketua di PC kemarin juga bilangnya Partai Gelora juga lebih fokus ke SDM ya, sumber daya manusia. Iya. Jadi ingin lebih tepatnya ingin membangun kualitas manusianya gitu. Oh iya. Yang Partai Gelora inginkan. Sama fokus ke stunting. Oh, salah satu program ya, stunting Gen 170. Itu program apa kemarin tuh ya? Di kota iya, di Tangsel ya? Tangsel itu hari Ibu ya. Oh ya, pas pada saat momen hari Ibu. Momen hari Ibu 22 Desember itu. Jadi setiap bahwa partai itu tidak hadir hanya untuk masalah transaksi siapa harus diberikan pada siapa kursi presiden segala macam dan itu. Jadi kita harus punya program. Kita punya program stunting karena Indonesia itu bagaimana menjadi kekuatan besar dunia kalau kita masih gizinya kurang gitu, masih tinggi badannya kurang gitu. Kita kalau hari lingkungan hidup kita tanam pohon 10 juta ya, 10 juta pohon. Nah itu gerakan semua kader Partai Gelora di seluruh Indonesia ditekankan untuk punya program itu. Jadi itu turunannya bagus-bagus Gelora itu. Jadi makanya orang tertarik sampai bidan, perawat itu pada sampai nangis kan di hadapan ketua. Itu fakta real gitu bahwa kok ada partai yang mau mengurusi hal seperti ini gitu. Jarang. Berarti kegiatannya selain sekedar kegiatan politik kayak gitu juga untuk mengenalkan kepada masyarakat. Iya. Gelora ya. Semua strategi sedang kita tawarkan ke masyarakat. Artinya tidak hanya terpaku pada saat kampanye massal saja. Kampanye pada saat kampanye kan semua partai turun. Nah sekarang teman-teman partai ya karena memang sudah mendapatkan kursi, ya mereka menjalankan program apa yang sudah ada di APBD. Nah karena kita partai baru, kita menawarkan program-program yang lain yang lebih ramah ke, yang lebih gampang masuk ke masyarakat. Salah satunya tadi stunting dan penanaman 10 juta pohon. Nah terkait SDM tadi, karena kita memang partai baru berdiri, kekuatan kita kan memang harus memiliki SDM yang unggul. Nah, SDM yang unggul ini tentu dengan dengan menaikkan kapasitas masing-masing kader. Kita menyebutnya leader. Jadi masing-masing anggota yang sudah mendaftarkan ke Partai Gelora akan kita kaderisasi. Kaderisasinya namanya ada AMI, Akademi Manusia Indonesia. Dan di AMI itu banyak kurikulum
kurikulum kepemimpinan, kurikulum politik, dan kurikulum untuk bagaimana mereka meningkatkan kapasitas pribadi mereka untuk menjadi lebih baik ke depannya. Karena orang yang mendaftarkan ke Partai Gelora akan kita siapkan menjadi pemimpin-pemimpin di level baik di desa, kecamatan, sampai dengan kabupaten, sampai dengan pusat nasional. Jadi ya kalau misalkan nanti mendapat amanah menjabat ya, dan kebetulan dia adalah kader Partai Gelora, ya minimal dia sudah paham apa yang harus dia lakukan gitu. Bukan lagi terkait masalah tadi, bukan lagi transaksional yang akan kita ini kan, tapi lebih ke bagaimana membangun daerahnya masing-masing gitu. Lanjut tadi Bapak ngomongin kaderisasi Pak. Kalau selama 2 tahun terakhir kaderisasinya tuh kayak gimana? Nah, untuk kaderisasi kita awal-awal dulu sih kita hanya sekedar pertemanan saja. Pertemanan, mau nggak ikut Partai Gelora? Apa sih Partai Gelora? Ya kita jelasin lah. Biasanya mereka lebih masuknya, oh besutannya Fahri Hamzah ya, gitu kan? Oh iya besutan Fahri Hamzah. Biasanya mereka langsung atensinya sejauh ini sih positif. Nah dari sana baru kita rekrut mereka untuk mendaftar ke aplikasi Partai Gelora. Kita sudah punya aplikasinya. Daftar di sana langsung dapat EKTA. Bisa di print secara fisik, bisa juga disimpan di handphone. Nah dari sana nanti akan akan dihubungin oleh baik official DPD kita, nanti kita arahkan ke DPC. Nah dari sana nanti mereka akan kita siapkan ke menjadi pengurus-pengurus di level. Apakah mereka mau menjadi pengurus? Misalkan mereka mau ya kita siapkan di PAC ataupun di DPC. Nah setelah dari sana ya tentu kita ada training-training. Walaupun memang pada saat ini kita terhalang pandemi, biasanya kita ada yang online juga. Adik-adik kan semuanya kalau kuliah kan online, itu juga online. Ada juga pemaparan dari ketumnya, ada dari ketua DPW, ada ketua DPD sendiri. Ya kita interaksinya pada saat pandemi online semua. Nah setelah saat ini yang sudah mulai melonggar, kita adakanlah pertemuan-pertemuan berdiskusi terkait masalah pemenangan dan masalah yang lainnya, termasuk juga curhat-curhat kader juga ada, Pak begini-begini ya, apa yang bisa kita bantu kita bantu, karena emang kita memiliki keterbatasan itu. Berarti kalau terkait pengkaderan itu change all atau mengambil semua kalangan atau hanya semua kita, mau dia petani, guru, mau dia yang ini ya, yang sesuai dengan undang-undang ya. Kalau militer kan nggak boleh ya, militer, polisi, PNS itu nggak boleh. Semuanya kita terima di Partai Gelora ini. Kalau ngomongin kalangan tadi, kalau untuk Partai Gelora ada itu nggak sih kayak strategi tersendiri untuk kayak anak muda nih, gabung partai politik kan selama ini kan di mata masyarakat kayak di mata orang tua saya ini untuk ngapain gabung partai politik? Si muda itu partai politik ya. Ngapain? Jadi saya ingat dulu waktu saya zaman mahasiswa, dulu kan kita ikut organisasi kemahasiswaan ya. Ya pada intinya ada beberapa organisasi yang dia dikaderkan untuk menjadi kader partai politik sebenarnya. Nah kalau untuk anak muda itu kita ada bidang sendiri namanya generasi Gelora Muda ya, GM, Gelora Muda, generasi Gelora Muda. Itu memang segmentasinya anak muda semua. Jadi anak muda ini kita bebaskan membuat program yang sesuai dengan segmen mereka. Ya entah mereka ada yang suka medsos, kita siapin tuh siapa trainingnya, terus kita ini, karena kan anak muda biasanya lebih ingin tampil sesuai dengan zamannya lah ya, tidak nyambung kalau kita masuk ke sana kan nggak nyambung. Ada juga yang sukanya ngopi, nongkrong. Jadi memang berbeda ya, saya pikir anak muda ini dengan kita generasi dulu berbeda. Kalau dulu kan kita formal, ketemu di tempat, ngobrol diskusi panjang lebar, putus. Nah kalau anak muda ini kan kalau terlalu serius kayak gitu biasanya agak susah, makanya sukanya nongkrong di kafe. Nah mulai kita masukin biasanya ketika nongkrong di kafe, awalnya pembahasannya masalah teman-teman, ujung-ujungnya kan pembahasan masalah negara. Wah ini berat nih, tapi mereka kalau udah enjoy, enak nih anak muda enjoy di kafe, nyaman, itu bisa berjam-jam. Putus dari sana, biasanya mereka tertarik untuk masuk ke partai kita. Semua partai penggarap kemudaan, saya yakin pasti mereka menggarap. Cuma caranya yang berbeda-beda. Nah kalau kita di Partai Gelora ya caranya nanti kita serahkan ke anak muda, bebasin mau buat apa, nanti kita yang di pengurus kita support. Mau buat futsal, mau buat lomba futsal, lomba catur, lomba video TikTok dan segala macam ya kita bebasin. Yang penting mereka enjoy. Dari pusat nggak ada
Ada, dari pusat ada. Cuma memang kita di DPD lebih bebas untuk meramu. Biasanya kan gini, kalau partai politik itu kan sentralisasi ya. Dari DPP atau DPN kita nyebutnya itu ada program begini. Nah kalau partai yang sudah punya anggota dewan di pusat kan ngucur tuh dari atas ke bawah dananya, budgetnya. Nah kalau kita memang karena masih partai baru, ya kita masih urunan sama kita. Termasuk anak-anak muda, ya kita bisa support dari segi materi sampai dengan butuhnya apa nih kita support. Tapi memang tidak 100% karena memang keterbatasan kita partai baru yang belum punya pendanaan yang pasti, ya, karena masih dari kantong pribadi, ya masih terbatas. Segitu aja. Yang penting mas sekarang kumpul dulu ngobrol. Nanti setelah itu kita ada gagasan-gagasan ide apa, ya dari gagasan itu kita bisa masukkan ke jargon nanti pada saat mau kampanye. Kita tawarkan ke masyarakat. Ini untuk anak muda, ini untuk kalangan pekerja, ini untuk kalangan ini, ya kita tawarkan seperti itu. Tadi ngomongin dana ya Pak, anggaran ya. Kalau wawancara DPC kemarin kan ketuanya bilang kalau Partai Gelora di DPC itu kurang lebih masih dari ini sih apa namanya? Dari apa? Dari pribadi, ada juga dari corona beda. Iya, dari sumbangan gitu. Itu kalau di DPD gimana Pak DPC? Sama, kita DPD juga seperti itu, sama. Jadi orang yang masuk ke partai itu kan dulu mikirnya wah enak ya di partai politik disupport. Iya kalau misalkan dia sudah mendapatkan kursi, sudah mendapatkan program-program dari pemerintah, dia bisa jalan. Nah kalau untuk konsekuensi partai baru, ya memang benar-benar dari kantong masing-masing. Apalagi partai baru. Nah kalau partai baru itu dia punya sponsor, yang misalkan partainya digawangi oleh ketua umum pengusaha besar misalkan, ya mungkin dia akan disupport. Nah kalau kita kan ada tahu sendiri ya Semata seperti apa, lembaga seperti apa. Ya kesadaran penuh untuk bergabung ke Partai Gelora itu adalah itu kekuatan kita di narasi, bukan di uang. Kalau di uang ya kita tidak ada. Tapi kalau di narasi kita berusaha sampai saat ini menawarkan gagasan-gagasan yang di luar saat ini dijalankan. Itu. Jadi yang setuju dengan visi misi dengan narasi Gelora itu banyak ya yang itu, dan karena setuju tadi dia ikut mendaftar di Partai Gelora juga karena termasuk saya yang setuju oh narasi bagus nih gitu Gelora gitu, kemudian kita mendaftar ya. Ada mungkin yang punya kelebihan rezeki punya itu menjadi donatur, mungkin ada yang seperti itu untuk menghidupi organisasi gitu ya. Tapi memang kebanyakan juga uang pribadi kita gitu. Tapi itulah nanti akan militansi kita terbangun bahwa bukan hanya pikiran kita, bukan hanya tenaga kita, konsep sebagai partai baru gitu. Tapi kalau partai politik itu yang udah gede gitu partai politik lain yang udah lama itu dananya dari mana ya kalau biasanya? Ya kalau sesuai dengan aturan undang-undang mereka kan bersuara ya. Bersuara dapat Suara dari APBN. dari BBM dan juga iuran anggota dewan biasanya ada potongan segala macam. Itu ada. Dari pusatnya ada, dari pemerintah pusatnya ada. Memang itu Langsung kosong dari ada. pos. APBD Aturan Oh, masuk ke APBN negara. Iya. Partai politik. Jadi berapa suara yang didapat pada pemilu baru partai itu mengajukan proposal ke pemerintah sesuai dengan kuota suaranya yang didapat itu. Nanti per suara itu berapa ribu kali suara yang didapat seperti itu. Baru nanti diturunkan untuk apa aja ke anggaran parpol itu, apakah itu untuk sewa gedung ya atau untuk transportasi atau operasional, gaji administrasi yang emang tiap harinya mengerjakan administrasi kantor seperti itu. Tapi itu untuk partai politik yang udah dapat ini ya. dapat Ya yang udah dapat kursi, Iya, ya, dapat kursi, ya. mau bilang pemenang ya semua partai politik masa ini pemenang kan? Ya ideologinya masing-masing. Ya, Kalau partai baru seperti yang disampaikan tadi, Iya. seperti itu. ya itu aturan undang-undangnya dan itu resmi legal. Cuma memang kalau untuk masalah pendanaan kan ini lebih agak sensitif ya kalau partai politik karena memang sejauh yang kita dulu waktu saya zaman mahasiswa melihatnya enak banget ya orang parpol uangnya banyak segala macam. Setelah saya terjun di partai politik kok nah, gitu kan. Ternyata mereka juga berjuang seberapa besar pun uang yang didapat oleh partai politik selalu tidak cukup karena memang jangkauan untuk pemenangan Indonesia itu kan sangat besar ya.
Apalagi saya bayangkan kabupaten saja, Kabupaten Tangerang aja 29 DPC, 29 kecamatan, itu kan sangat luas, dan untuk menjangkau semuanya itu kita butuh per teritori itu kita ada namanya bangter. Nah, satu bangter itu megang ada yang 5 DPC, ada yang 9 DPC. Nah, memudahkan kita untuk berkomunikasi ke DPC. Kalau misalkan kita komunikasinya los langsung ke DPC kan 29 nih, selalu riuh, selalu ramai. Dan semua keluhannya sama. Masalah dana, masalah kegiatan dan sebagainya. Ya kita pahamkan bahwa Partai Gelora ini kita gagasan. Kalau Anda punya gagasan, ide segala macam, mari bareng-bareng kita kerjakan gagasan ini. Pada saat nanti gagasan ini terrealisasi, ya kita lah yang akan menikmati dan anak cucu kita yang akan menikmati. Selanjutnya tentang struktur organisasi. Ya, Bapak sebagai ketua, Bapak sebagai sekretaris, Belum. Itu ngapain aja? Misalnya Bapak di DPD sebagai ketua ngapain aja kegiatannya? Ya. Kalau ketua DPD ini kan lebih banyak keluar, lebih banyak bagaimana membranding partai ini keluar. Nah, jadi memang tugas saya lebih banyak keliling. Walaupun memang pada saat diangkat, pada saat pandemi bingung juga mau keliling mana gitu kan, mau kemana segala macam. Tapi ya sejauh ini kita sudah sudah bersilaturahmi ke Bupati, ke Kodim, Koramil dan sebagainya, dan semua teman-teman DPC kita minta seperti itu. Sama. Mereka silaturahmi ke tokoh-tokoh masyarakat segala macam untuk mengenalkan partai politik, Partai Gelora ke masyarakat. Dan memonitor secara keseluruhan kerja teman-teman di DPC. Walaupun memang tugas untuk ke dalam itu lebih pekerjaan sekretaris. Nah, kalau saya lebih banyak keluar. Itu untuk tugas ketua. Nah, untuk tugas sekretaris beliau menjelaskan. Urusan dapur organisasi itu di sekretaris. Kalau urusan branding tadi itu urusan keluar itu ketua. Ya, terkait dengan untuk kesekretariatannya banyak hal yang perlu dikerjakan oleh kita juga terkait dengan baik ke bawah ke DPC sampai PAC ya, kita selalu koordinasi gitu kan, mengadakan rapat-rapat terkait dengan bagaimana perkembangan di DPC gitu kan, dan surat menyurat terutama ya, dan bahkan yang sekarang kita sedang melaksanakan atau persiapan untuk verifikasi faktual itu yang sangat sulit mungkin ya, karena partai baru ya, beda dengan partai-partai yang sudah lama yang hanya sekedar verifikasinya sudah waktu yang lalu mungkin ya. Kalau untuk yang partai baru ini yang lebih sulit, makanya kita di sekretariat ini selalu mengabdi kepada teman-teman yang di DPC bagaimana teman-teman yang ada di lapangan dokumen-dokumen yang apa yang perlu disiapkan kita siapkan semuanya, sehingga pada waktu kemarin malam pas semalam kita serahkan langsung ke DPN untuk diinput di sistem, sehingga nanti untuk ke KPU-nya via sistem semua. Insya Allah seperti itu ya untuk sekarang terkait dengan kesekretariatan. Semua urusan rumah tangga itu. Kurang lebih kerjasama ya DPD. Oh iya, ya semua. Karena untuk kesekretariatan ke sekretari itu mencakup semua di DPC 29 kecamatan, kita selalu koordinasi seperti itu. Terkait ini Pak, jumlah kader yang ditargetkan Partai Gelora ini di wilayah Kabupaten Tangerang itu berapa ya Pak? Ya, untuk sementara yang sekarang masuk di dashboard kita di sistem online kita yang sudah mendaftar kira 10.714 anggota ya, itu yang baru 2 tahun ini. Namun kita punya target setiap DPC kita emang minta ke semua DPC 2.000, itu target sampai 2024 ya, sampai 2024 ya, mungkin sekitar nanti 50 ribuan ya. Mungkin emang sangat jauh ya terkait dengan anggota, namun tidak menutup kemungkinan itu pun kalau kita emang terus bekerja mensosialisasikan ke teman-teman di lapangan, insya Allah target itu bisa tercapai. Bisa mempromosikan gitu kan kepada semua warga, semua masyarakat sekarang punya handphone semua, punya kita Flashcard, bisa ya WA atau Facebook, IG ya, kita bisa
dipromosikan sehingga teman-teman di lapangan masyarakat bisa mengenal Gelora gitu kan. Targetnya seperti itu. 30 sampai 50 ribu sampai 2024 nanti. Proses pergantian pemimpin, Bapak dipilihnya gimana Pak? Kalau proses pergantian pemimpin kita memang karena memang masih partai baru, untuk yang menentukan DPD itu masih DPW. Di DPW dirapatkan pergantian penunjukan ketua DPD. Nah, memang ke depan harus ada musyawarah di level kabupaten untuk ditunjuk menjadi ketua, atau pada saat di tengah jalan ya ada musyawarah biasa seperti organisasi pada umumnya. Tapi kalau untuk awal-awal biasanya kita langsung didiskusikan DPW, ditunjuk untuk menjadi ketua DPD. Belum ada voting atau semacam? Belum ada. Votingnya ya di level DPW, di DPW didiskusikan, terus juga ada beberapa kandidat nih misalkan, tapi lebih ke musyawarah sih. Maksudnya cuma di tingkat DPW doang? Ya, diskusi DPW-nya, levelnya diskusi di DPW. Nah, nanti ditawarkanlah di level kabupaten. Ini ada segini yang nanti akan ini yang akan menjadi ketua si A, misalkan ada nggak penolakan? Ketika tidak ada ya lanjut SK. Ketika ada penolakan ya diskusi lagi. Ya kita berusaha untuk menghindari voting sebenarnya sih. Kalau untuk voting itu kan terakhir ya, kita sudah mentok segala macam. Ya tapi sejauh ini ya kalau untuk partai baru jadi ketua DPD itu PR mas, PR sulit itu. PR sulit. Kenapa? Karena memang ya dari nol, siapa yang mau memimpin dari nol kan? Sekretaris nggak ada, pengurusan nanti diganti semua. Saya harus nyari orang lagi yang sesuai dengan apa namanya, yang satu visi dan punya chemistry tinggi gitu ya. Yang sekretaris, yang bendahara itu susahnya minta ampun. Kalau kita sudah punya ikut pemilu, sudah punya aset segala macam, sudah punya orang di DPRD, nah itu beda, suasananya beda. Perebutan itu pasti ada, karena sudah ada sudah ada kekuatan yang mau kita bergeningkan. Nah kalau saat ini ya kita kadang saling lempar, kamu aja, kan? saling bantu. Akhirnya saling bantu. Makanya saya bilang tadi untuk menjadi ketua DPD ya musyawarah. Kalau sudah voting itu biasanya kita sudah besar, sudah punya kursi, sudah punya kekuatan, sudah punya aset, baru divotingkan nih. Tarik ulur berantem segala macam, tapi kita nggak berharap sampai ke sana ya. Sekarang ini ya saling dorong aja, kamu aja. Karena biasanya yang jadi ketua DPD itu korban biasanya. Kalau rencana kerja Partai Gelora selain mengincar kursi Ya. Sampai ini Pak, sampai 2024. Ya sejatinya sebuah partai politik kan yang akan kita tujukan kekuasaannya. Kekuasaan itu ada pileg, ada pilgub. Tentu semua kekuatan kita arahkan ke sana untuk pemenangan 2024. Tetapi lagi-lagi untuk mencapai kemenangan kita butuh strategi. Selain menetapkan, sampai saat ini kita lagi menyiapkan bacalek ya. Selain kita menyiapkan bacalek, kita menyiapkan program-program yang tidak perlu banyak tetapi padat gitu. Padat maksudnya kayak tadi ada program stunting hari ibu, terus juga ada penanaman 10.000 pohon, pendekatan ke tokoh-tokoh masyarakat, terus juga di internal kita ada penguatan kaderisasi, mempersiapkan administrasi yang lebih rapi dan lain sebagainya. Ya saya pikir itu normatif lah ya, normatif. Tapi pada intinya sebuah partai politik itu ujungnya adalah pemenangan di 2024. Tadi kan kurang lebih berarti ke kegiatannya itu kayak intinya mengenalkan kepada masyarakat di Gelora. Tapi kalau fokus utamanya di politik kayak misalkan proses seleksi, kandidasi, nominasi calon, anggota legislatif itu Ya. Nah kalau itu ya udah berjalan. Sekarang kita lagi menawarkan ke fungsionaris, ke internal kita dulu Bang. Kita tawarkan ketua DPC, ketua bidang, apakah Anda berminat untuk maju menjadi bacalek Partai Gelora. Dan sampai saat ini kita sudah berapa persen ya bacalek? 58% fungsionaris kita yang maju untuk tahun 2024 itu sudah ada. Itu dari internal semua. Kita belum tawarkan ke tokoh, walaupun ke tokoh masyarakat sudah banyak yang untuk udah ambil ancang-ancang. Saya bilang
sabar, karena kita belum verifikasi nih. Kalau kita sudah selesai verifikasi baru kita tawarkan ke tokoh masyarakat. Kan nggak enak kita kalau lolos verifikasi mereka udah berjuang macam kan rugi kan, kasihan ya. Sekarang kita realistis aja lah, selesaikan verifikasi. Setelah selesai verifikasi baru yang dari luar tokoh ataupun mantan camat atau apa boleh bergabung menjadi bacalek. Nah, proses untuk menjadi bacalek di Partai Gelora sebenarnya relatif gampang. Kenapa relatif gampang? Selain dia adalah anggota partai, dia bersedia untuk menjadi Partai Gelora, tentu dia punya basis massa yang real ya, basis massa yang real. Dan setelah itu dia punya tim sukses, dia punya jaringan yang kuat agar nanti pada saat bertarung 2024 ya kita tidak hanya mengawang-awang, karena target kita untuk kabupaten ini adalah 12 kursi, masing-masing dapil 2 kursi, target yang sangat besar bagi partai baru. Tetapi itu menjadi ringan kalau kita bekerja bersama-sama antar bacalek. Proses kita sampai saat ini. Mungkin terakhir kali ya Pak ya. Intinya kan Partai Gelora ini kan masih intinya itu kan partai baru dicoba tahun. Kayak harus ada kerja keras ya kan, lebih korban berpartai. Ada hambatan atau tantangan lain ya Pak selain itu? Kalau hambatan pasti ada. Sebagai sebuah partai baru, entah kita itu diremehkan karena memang partai baru, partai apa lagi nih gitu kan. Udah banyak partai politik, maka kita berusaha untuk mencari ide-ide segar, narasi-narasi baru yang kita tawarkan. Justru kadang masyarakat kan bilang, tapi begini, di tengah kejenuhan masyarakat berpartai politik, sebentar-sebentar balihonya di mana-mana segala macam. Apalagi sih ini? Tapi ketika kita diskusikan ke mereka bahwa kita partai begini-begini, oh ternyata narasi yang ditawarkan oleh Partai Gelora berbeda dengan partai yang lain. Hampir 80% tanggapannya seperti itu. Ya hambatan-hambatan yang kita hadapi lebih banyak lebih ke personal partai secara ini ya, secara menyeluruh. Karena jangkauan kita kabupaten itu luas dan tadi masih banyak masyarakat yang belum mengenal Partai Gelora, dan sampai saat ini ya kita tetap berusaha bagaimana mengenalkan Partai Gelora. Itu yang berikutnya adalah tadi yang Mas tanyakan, yang ada ditanyakan terkait masalah pembinaan. Ya, kita terbatas ya, hambatan itu ya muternya di situ-situ aja hambatannya. Tetapi ya namanya berpartai tidak mungkin semulus jalan tol. Pasti ada lubangnya, pasti ada macetnya, pasti ada rintangannya. Ya itu bagian dari dinamika, kita berjuang, karena ya namanya berjuang kan nggak mungkin mulus jalannya. Gitu. Kalau dilihat itu lambang partai itu ada sejarahnya nggak? Oh, ada yang agak mirip kayak partai lain. Ya, Partai Nasdem kata orang. Ya kan awal saya pun sama. Nasdem saya bilang Partai Perindo juga mirip. Perindo juga ya, lebih Perindo sebenarnya. Perindo, Nasdem mirip ya segala macam. Ini ada sejarahnya Mas. Nanti mungkin ditambahin ya. Kalau untuk sejarahnya kan ini seperti gelombang ombak. Jadi warna-warna merah putih itu kan normatif ya, lambang negara segala macam, warna bendera. Gelombang itu kan dia menyeret ya, ngambil. Jadi kita lagi menyiapkan momentum gelombang yang besar. Siapa yang mau ikut ya, ayo bareng-bareng di gelombang ini. Bahwa narasi yang kita tawarkan segala macam. Ini kan ombak ini Mas. Ini ombak. Gelora tuh gelombang rakyat. Ya, gelombang rakyat ini kan ombak. Sedangkan birunya kan biru turkis warna langit. Warna langit. Jadi ya kemarin kita alhamdulillah dapat apresiasi bagus dari Pak Bupati Zaki. Warnanya enak nih katanya, adem di mata gitu. Ya itu bagian dari bagian dari riset juga sebenarnya. Apa nih kira-kira satu warna, yang kedua logo, yang ketiga nama. Ternyata akhirnya terpilihlah Gelombang Rakyat Indonesia ini sebagai nama partai politik. Itu. Untuk ini Pak, verifikasi itu dipastikan yang Partai Gelora bisa mengikuti pemilu 2024 apa Pak? Desember ya? 2022 ya? November 2002. Oh, November ini Ada pendaftaran di Agustus. Verifikasinya kita di November untuk di tingkat DPD-nya.
ke DPD di November. Tapi hasil akhirnya ini keputusan kita ikut pemilu bahwa ini lolos partai politik peserta Ya, di awal Desember. awal Desember. Itu masih berjuang ya. Ya, Iya. masih berjuang untuk bisa lulus verifikasi. Karena emang verifikasi tadi yang sudah dijelaskan oleh Kang Apip, Kang Sekum. Kalau untuk partai yang lama, mereka mengambil data yang lama, hanya mengupdate saja pergantian, ada yang diganti nggak kantornya, pengurusnya. Nah, kalau kita partai baru, ya kita harus ikut aturan undang-undang, misalkan untuk di DPD 70%, DPC juga 70% ya, 70%, atau dengan 75% terpenuhi. Jadi kita pilih nih DPC-DPC-nya. Syukur-syukur bisa 100%. Itu untuk target. Nah, tapi yang paling sulit adalah verifikasi 1000 anggota. 1000 anggota. Dan itu akan langsung didatangi oleh petugas KPU. KPUD-nya mendatangin apakah Anda benar-benar mendaftar sebagai anggota partai politik, partai gelora, ya, mendaftar secara syarat segala macam, iya, lolos. Tapi kalau tidak lolos, kita harus mengganti satu orang 25 banyak. Nah itu biasanya bukan hambatan ya, tantangan partai-partai baru itu seperti itu. Nggak mudah untuk mendapatkan tiket menjadi peserta partai politik 2024 itu tidak suatu hal yang tidak mudah. Ini dari alasan tantangannya partai baru itu faktornya banyak ya. Ya banyak sekali. Karena partai baru itu Banyak sekali. Ya termasuk masalah verifikasi partai politik. Makanya hampir setengah kekuatan kita arahkan ke Fairpol ini tadi. Lolos dulu dah. Kalau sudah lolos, nah kita ke depan. fokus utamanya Fokus utama sih. Tapi yang lain tetap berjalan. Ya tidak terlalu getol. Nanti setelah verifikasi partai politik, baru kita arahkan ke pemenangan 2024. Terakhir Pak ya, untuk mungkin ada saran atau masukan dari Bapak untuk kami pada mahasiswa ilmu politik ya, seperti apa ya Pak? Iya. Partai ini. Sama ya, saya juga dulu jurusan ilmu pemerintahan. Saya juga dulu pernah menjadi aktivis. Dan saran saya bagi teman-teman mahasiswa, tetap menjadi agen of change, agen perubahan. Jadi ide-ide perubahan, ide-ide narasi yang lebih segar itu biasanya terbentuk di ruang akademis. Ya, antar sesama mahasiswa biasanya berdiskusi, dengan dosen berdiskusi. Justru ide-ide awal itu yang lebih segar dan lebih murni ya, pure-nya itu ada di kampus. Kayak saya saran untuk teman-teman adik-adik, teruslah menjadi agen of change, agen perubahan. Dan ketika ada suatu hal yang tidak cocok di narasi negara kita ini, ya Anda harus turun ke jalan untuk sekedar mengingatkan pemerintah bahwa ini sesuatu yang tidak baik, ini sesuatu yang baik. Pikir tugas mahasiswa ya seperti itu, selain belajar tentu juga dia harus mengaktualisasikan ilmunya ke hadapan khalayak masyarakat agar tidak ada frame lagi bahwa mahasiswa itu hanya berdiri di Menara Gading. Namanya kan mahasiswa ya, semuanya benar. Jadi ya namanya anak muda ya harus lebih banyak berhati-hati. Gitu. Apalagi jurusan pemerintahan, psikol lagi. Itu untuk partai politik jangan takut berpartai politik. Nah, kalau untuk mahasiswa jangan takut untuk berpartai politik, itu udah benar. Nggak selamanya buruk partai politik. Ya, itu hanya oknum. Semua partai politik memiliki narasi yang terbaik untuk negara. Cuma saat ini kita harus bisa berkolaborasi baik antar sesama elemen masyarakat juga sesama partai politik. Salah satu ada elemen adalah mahasiswa. Jadi mahasiswa jangan pernah takut untuk bergabung ke partai politik. Mau bergabung ke partai gelora, kita tangan terbuka. Silakan. Nanti kita bareng-bareng. Begitu juga dengan partai yang lain. Itu sih saran saya. Oke. Udah cukup? Cukup kan?